Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Bapak ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kita kembali tabaruk kitab Miftahus Sudur karya Guru Agung Sahabat Anom Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Di sini beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berzikir pada Rabb mereka pada pagi dan petang yang mereka hanya mengharap ridha Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa baginda Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyabarkan diri beliau bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kenapa tafsir demikian? Karena ada sebab nuzulnya ya Bapak Ibu. Sebab turun daripada ayat ini. Jadi bersumber dari Abdurrahman bin Sahal bin Hunayf, ia berkata, "Nazalat hadhil ayah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ba'di adyati wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi." Jadi sebab turun ayat tadi itu yaitu ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, yaitu ketika beliau sedang berada di salah satu rumah beliau. Kharaja ya tamisuhum, lalu beliau keluar untuk mendapati mereka. Fawajada qauman yadhkurunallah, lalu beliau menemukan suatu kelompok orang, suatu kaum yang berzikir kepada Allah. Minhum sa'irur ra'si wa jaful jildi wa dzawbil wahid. Di antara mereka itu ada yang bergoyang-goyang kepalanya seperti sedang zikir jahar ya. Wa jaful jildi, kering kulitnya karena mungkin banyak puasa. Wa dzawbil wahid, dan mereka pun memiliki satu pakaian saja. Jadi mereka ini digambarkan seseorang yang sedang mengalami jazab, istilah kita ya, seseorang yang mengalami fana, lebur di dalam Allah. Falamma ra'ahu jalasa ma'ahum, lalu ketika beliau melihat kelompok ini, beliau pun duduk bersama mereka. Faqala, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man amarani an asbira nafsi ma'ahum. Segala pujian hanya milik Allah yang telah menjadikan di antara umatku orang-orang yang aku diperintahkan untuk menyabarkan diriku bersama mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, majelis zikir itu kan dulu ya, kalau sekarang ya tarekat sufi. Tarekat sufi itu isinya kan amalan-amalan zikir seperti di TGN Suryalaya, TGN Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu kan inti ajarannya zikir jahar dan zikir khafi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjabarkan diri beliau bersama orang-orang yang berzikir. Jadi Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian, kita jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Kita sedang belajar di madrasah TGN, di majelis zikir TGN Suryalaya. Kenapa? Karena bagaimana ayat tadi, beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyabarkan diri beliau bersama orang-orang yang berzikir. Jadi ini sangat istimewa ya Bapak Ibu, karena Rasulullah diperintahkan untuk bergabung dan bersabar bersama ahli zikir. Kemudian sebuah hadis yang lain, karena Salman fi isabatin yadhkurunallaha ta'ala, bahwa Salman pernah berada suatu kelompok yang mereka itu berzikir kepada Allah. Famarran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah melewati tempat itu, melewati majlis zikir itu. Fakafal, maka tiba-tiba mereka berhenti berzikirnya. Mereka mencukupkan diri dengan zikir ketika kedatangan Rasulullah. Sehingga Rasulullah bertanya, "Ma kuntum taqulun?" Apa yang kalian katakan? Lalu mereka menjawab, "Nazkurullah ta'ala."
kami berzikir kepada Allah ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, inni ra'aitu rahmah tanzilu alaikum, sesungguhnya aku telah melihat rahmat Allah turun atas kalian. Masya Allah, ini kan sesuatu yang luar biasa ya Bapak Ibu. Rahmat Allah, kasih sayang Allah turun di atas mereka yang berzikir kepada Allah, majlis zikir. Jadi rahmat turun kepada majlis zikir, pada orang-orang yang berzikir. Lalu beliau bersabda, fa'ahbabtu an usyarikakum fiha, maka aku kemudian sangat ingin untuk bergabung dengan kalian. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Gitu. Jadi beliau diperintahkan untuk bergabung, untuk menyabarkan diri bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah. Lalu beliau bersabda, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbira nafsi ma'ahum. Nah, ini ayat tadi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah. Jadi di sini alhamdulillahilladzi, segala pujian hanya milik Allah yang telah menjadikan di tengah umatku orang-orang yang aku diperintahkan untuk menyabarkan diriku bersama mereka. Jadi ini cikal bakal tarekat sufi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tarekat zikir atau tarekat sufi itu bukan bid'ah, bukan sesuatu yang baru ya, istilahnya baru. Thariqah, tarekat itu baru, tetapi prakteknya tidak baru ya. Dulu namanya majlis zikir. Kalau tadi hadis esabah yadhkurunallah, yang intinya adalah majlis zikir yang mereka di situ berkumpul bersama untuk berzikir kepada Allah. Mereka ini orang-orang yang berzikir, dan tentu saja majlis zikir ini luar biasa keutamaannya. Mari kita lihat ya dengan beberapa hadis. Dari Umar bin Abbasah, ia mendengar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an yaminir rahman rijalun laisu bi anbiya'a wala syuhada. Di sisi Allah terdapat sekelompok orang, mereka bukan para nabi, bukan syuhada. Yaghsha bayadu wujuhihim nazran nazirin, silaunya wajah mereka menyilaukan pandangan orang-orang yang melihat di kala itu. Yaqbituhun nabiyyuna wasyuhada, para nabi dan para syuhada sangat iri, sangat menginginkan seperti mereka di maq'adihim wa qurbihim min Allah, yaitu dengan kedudukan mereka di sisi Allah dan kedekatan mereka di sisi Allah. Qila ya Rasulullah manhum, lalu ada yang bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Lalu beliau bersabda, hum jumma'un min nawazi'il qabail yajtami'una ala dzikrillah ta'ala. Mereka adalah sekelompok orang yang datang dari berbagai suku, berbagai kabilah, berbagai negeri. Mereka berkumpul bersama atas dasar zikir kepada Allah. Dalam hadis lain juga disampaikan bersumber dari Abu Darda bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, la yab'atsanallahu aqwaman yaumal qiyamah, sungguh Allah akan membangkitkan suatu kaum pada hari kiamat, fi wujuhihimun nuru ala manadiril lu'luh, di wajah mereka terdapat cahaya, mereka berada di atas mimbar-mimbar mutiara. Yaqbituhumun nas, orang-orang iri pada mereka, orang-orang sangat menginginkan suatu kondisi seperti kondisi mereka. Laisu bi anbiya'a wala syuhada, mereka bukan dari kalangan para nabi, bukan juga dari kalangan para syuhada. Fajaza'a arabiyyun ala rukbatai, lalu seorang Arab Badui berlutut di hadapan Rasulullah seraya bertanya, ya Rasulullah, jallihim lana na'rifu, perjelas pada kami kondisi mereka ya Rasulullah, agar kami mengetahui mereka itu seperti apa. Lalu beliau menjawab, hum al-mutahabbuna fillahi min qabaila syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillahi wa yadhkuruna. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ya Bapak Ibu, al-mutahabbuna fillah, saling mencintai karena Allah. Dari mana mereka? Min qabaila syatta,
dari suku berbeda-beda, dari kabilah yang berbeda-beda, wabiladin syatta, dari negeri yang berbeda-beda. Yastami'una ala dzikrillah, mereka berkumpul bersama atas zikir kepada Allah. Wa yadhkuruna, mereka terus-menerus berzikir kepada Allah. Jadi luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Maka kita yang sedang pada zikir, kita yang berada di PKN Suralaya, ya kita bertahan saja, karena kita sudah tahu pasti bahwa majelis zikir PKN itu muktabar. Majelis zikir PKN itu betul-betul dibimbing oleh seorang syekh mursyid yang muktabar, yang silsilahnya bersambung kepada Rasulullah, kepada Allah. Ingat pesan beliau, man talaba tariqal qaumi bi ghairi imamin 'arifin billahi taha fi awwali qadam. Barang siapa yang ingin mendapatkan tarekat suatu kaum tanpa seorang syekh yang 'arif billah, maka ciri yang paling menonjol adalah taha fi awwali qadam, telah sombong di awal munculnya, telah sombong di awal kaki melangkah. Fakafa syarafan li tariqihimun nurani, maka cukuplah kita bertahan dengan tarekat yang sudah ada, yang sudah nyata cahaya spiritualnya. Baik, itu saja, semoga ada hikmahnya. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.